Halo Cok, kembali lagi bersama gua Nando di channel Jagat Horor. Oke Cok, di video kali ini gue mau bahas kisah horor yang dialami oleh suami istri saat liburan ke Bali. Jadi di sini sebelumnya siapa sih yang nggak tahu Bali? Bali adalah pulau di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, bukan? Bali juga tidak hanya memiliki keindahan alamnya saja, tetapi juga memiliki kebudayaan yang cukup kental. Permintaan narasumber untuk nama tokoh di dalam cerita ini sudah kami samarkan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi Cek, kita lanjut ke ceritanya. Jika kalian pernah ke Pulau Bali atau kalian berdomisili di Bali, pasti kalian tidak pernah asing dengan yang namanya sajen. Jadi ada suami istri yang sedang liburan ke Bali, mereka berasal dari Jawa Barat, kita sebut saja bapak ini dengan sebutan Bapak Andi dan Ibu Ani. Singkat cerita, mereka mulailah perjalanan dari Jawa Barat menuju ke Pulau Bali dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun jarak dari kota mereka itu lumayan jauh, dan setelah 2 hari lamanya perjalanan mereka, dan sampailah mereka di pulau tujuan mereka. Dan setelah sampai di sana, mereka sudah disuguhkan langsung dengan pemandangan alam yang indah dan kebudayaan yang sangat indah. Namun kenyataannya, kebahagiaan Bapak Andi dan Ibu Ani ini tidak berlangsung cukup lama. Jadi Cek, pas hari ke-6 ini Bapak Andi dan Ibu Ani ini liburan lah ke salah satu destinasi yang ada di Pulau Bali. Destinasi wisata ini menganjurkan mereka untuk lebih sopan dan berhati-hati. Jadi saat Bapak Andi dan Ibu Ani ini mulai memasuki wisata tersebut, mereka ini diarahkan oleh pemandu wisata untuk menggunakan pakaian lebih sopan dan menggunakan atribut yang sudah disediakan oleh pemandu wisata tersebut. Mulai dari jarik, selendang, dan ikat kepala juga. Setelah selesai Pak Andi dan Ibu Ani ini mengikuti arahannya telah diberikan oleh pemandu wisata, diperbolehkanlah mereka untuk masuk. Pak Andi melihat banyak sekali di tempat tersebut bangunan-bangunan yang digunakan sepertinya untuk kegiatan spiritual. Dan tempat ini tuh terletak di pinggiran pantai, jadi itu dia langsung berhadapan dengan laut gitu loh Cak. Bahkan Pak Andi ini saat masuk dia melihat pertunjukan seni yang sedang digelar yang menjadikan ciri khas dari Bali. Setelah Bapak Andi dan Ibu Ani ini puas dengan wisata tersebut, mereka akhirnya pun memutuskan untuk pulang ke hotel. Saat sampai di hotel, tiba-tiba raut wajahnya Bu Ani itu berubah. Dia tuh lebih pucat, kayak orang sakit seperti itu. Pak Andi ini tanyalah kepada istrinya, "Yang, kamu kenapa? Kok kamu pucat banget?" Setelah pulang dari tempat wisata tadi. Keanehan pun mulai terjadi ketika Pak Andi dan Bu Ani ini keluar dari Pulau Bali dan menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Malam itu, Pak Andi dengar kalau istrinya bilang kepalanya sedikit sakit. Pak Andi bilang, "Mungkin kamu kecapean Yang, karena kan kita kan habis turun dari kapal." Setelah turun dari kapal, mereka melanjutkanlah perjalanan menuju pulang. Tapi karena Pak Andi ini merasa kelelahan, akhirnya Pak Andi ini mencari hotel terdekat di pinggiran pantai. Saat istrinya Pak Andi ini sedang berganti baju, Pak Andi ini melihat bahwa banyak sekali memaran merah di belakang punggung istrinya. Melihat itu, Pak Andi sebagai suaminya khawatir dan bertanya, "Kamu kenapa? Kok badan kamu kayak gitu?" Bu Ani pun cuman bilang, "Nggak tahu Yang, nggak apa-apa, cuman sedikit rasa sakit aja." Dan Pak Andi tuh mikir, kok istriku wajahnya tuh makin pucet ya. Tapi Pak Andi tuh selalu berpikir positif karena istrinya sih selalu bilang nggak apa-apa. Karena Pak Andi juga nggak mau diambil pusing, akhirnya Pak Andi ini keluarlah duduk di depan kamar sambil mandangin air laut yang sedang pasang. Malam itu Pak Andi melihat ada sesosok nenek yang melintas di depan kamarnya tanpa dia ketahui dari mana nenek itu berasal. Spontanlah Pak Andi pun tersenyum melihat nenek tersebut. Namun anehnya, nenek ini tiba-tiba berhenti di depan kamar. Lantas Pak Andi pun berdiri dan langsung menghampiri nenek itu. Tiba-tiba, nenek ini mengalihkan pandangannya menuju ke istri Pak Andi yang sedang istirahat itu. Lantas Pak Andi pun bilang, "Itu istri saya, Nek." Dan Pak Andi ini bilang bahwa ciri-ciri nenek itu seperti orang Jawa kuno pada umumnya, menggunakan pakaian berwarna kuning, sedikit pudar, dan rambut diikat. Dan Pak Andi belum selesai mengamati nenek ini, tiba-tiba nenek ini berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa halus. Kata-katanya itu bau rekso, dilama, diidek-idek, gondol mati. Kata-kata itu terselip dalam ucapan yang panjang, sehingga Pak Andi juga tidak terlalu mengerti karena dia bukan berasal dari Jawa Timur, melainkan berasal dari Jawa Barat.
Karena Pak Andi nggak ngerti sama sekali apa yang diucapkan oleh beliau, akhirnya Pak Andi hanya mengangguk-mengangguk saja. Dan akhirnya Pak Andi memberikanlah sedikit rezeki kepada nenek itu, akan tetapi nenek itu tidak menghiraukannya sama sekali dan melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba selepas nenek itu pergi dari Pak Andi mencium harum yang sangat wangi sekali, yang Pak Andi pun entah nggak tahu itu berasal dari mana. Dan Pak Andi pun tidak terlalu memikirkannya, dan Pak Andi pergi sedikit menuju ke pantai. Udah puas lah Cek dia menikmati suasana di pantai pada malam itu, dan dia berniat untuk pulang. Tapi saat dia mengembalikan badannya, dia kaget sekaget-kagetnya, sengefris-ngefrisnya. Pak Andi melihat jelas dengan kedua matanya bahwa ada sesosok makhluk hitam gede dan tinggi di samping istrinya. Seketika Pak Andi ini larilah menghampiri istrinya, dan semakin dekat Pak Andi tuh melihat dari kaca wajah sosok itu semakin jelas. Tapi ketika Pak Andi sudah membuka pintu, sosok itu menghilang. Awalnya Pak Andi tuh ngira kalau dia tuh berhalusinasi, tapi pas dia ngeliat di bawah, ini apa? Kok kayak ada air liur di lantai. Lalu cepet-cepetlah Pak Andi ini mengunci kamarnya. Tapi gak lama dari itu Pak Andi tuh dengar ada suara bisik yang berasal dari kamarnya. Kata Pak Andi tuh berisik banget suara ini, sehingga Pak Andi tuh terbangunlah dari tidur. Dan saat dalam posisi kebangun, Pak Andi melihat istrinya ini sedang duduk di atas kasur dan melihat kanan kiri secara perlahan. Pak Andi shock, kaget, dan dia langsung bangunin istrinya. Gak lama kebangunlah istrinya dalam keadaan bingung. Aduh Yang, kepalaku sakit, ucap Bu Ani. Akhirnya Pak Andi pun mengajak istrinya untuk tidur kembali karena waktu menunjukkan pukul jam 2 pagi dini hari. Dan akhirnya pun mereka tidur dengan posisi lampu dimatikan. Dalam keadaan Pak Andi ini tertidur dengan sedikit mata terbuka, Pak Andi tuh melihat di kaca itu ada seorang perempuan warawiri bolak-balik di depan kamarnya. Tapi sosok ini tuh tidak seperti wanita pada umumnya. Dia lebih tinggi dan memiliki rambut yang tergerai panjang sampai bawah. Pak Andi melihat itu, kagetlah dia, shock. Dia berkeringat, malam-malam berkeringat sampai sekujur tubuhnya. Lu bayangin aja Cek, lu lihat kayak gitu malam-malam jam 2 pagi. Oh enggak, girap-girap lu. Dan tiba-tiba sosok ini berhenti tepat sekali di depan kamarnya Pak Andi dan sambil menolehkan kepalanya ke arah Pak Andi. Di situ Pak Andi dalam kondisi takut. Pak Andi meluklah istrinya seerat-eratnya. Tapi dia merasa, kenapa istriku semakin dingin. Seketika Pak Andi ini membangunkan istrinya lah. Yang bangun. Ditambah istrinya nggak bangun-bangun, sosok itu pun juga mengintip di jendela. Akhirnya Pak Andi pun bergegas untuk menghidupkan lampu. Dan boom, seketika sosok itu menghilang dari jendela. Tiba-tiba istrinya Pak Andi itu kebangun dan bilang kepada Pak Andi, "Lihat apa Mas?" Sambil tersenyum ringai dan menatap seram ke Pak Andi. Spontan Pak Andi tuh bilang, "Loh Yang, kok kamu tiba-tiba kebangun? Kamu gak apa-apa?" Istrinya tuh bilang dengan sedikit nada creepy, "Kamu lihat apa? Aku di sini." Gila banget. Tanpa pikir panjang, Pak Andi pun bergegaslah meninggalkan hotel itu. Karena dia udah gak banyak pikir lagi. Ini udah ngerasa kalau itu udah gak bener. Dan tanpa pikir panjang, Pak Andi pun segera meninggalkan hotel itu. Dan Pak Andi pun bilang, "Yang, ayo check out, kayaknya udah gak beres nih, kayaknya ada yang ngikutin kita," sambil beresin baju. Anehnya istrinya Pak Andi tuh diem aja sambil melotot melihat Pak Andi yang sedang beres-beres. Semua udah selesai, semua udah beres, langsung ditariklah istrinya itu yang dalam kondisi masih bengong dan linglung. Dan akhirnya Pak Andi pun melanjutkan perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan istrinya tuh diem aja, gak kayak istrinya yang dia kenal. Sampailah mereka di kota Yogyakarta dan beristirahat. Setelah mereka mendapatkan hotel dekat Malioboro, setelah di dalam kamar, Pak Andi ini melihat istrinya yang begitu aneh, seperti mengobrol sendiri, tertawa sendiri. Pas Pak Andi menegurnya, istrinya tuh seperti marah, seperti tidak ingin diganggu. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya Pak Andi mencarilah orang pintar di Yogyakarta. Karena menurut dia ini sudah gak beres dan gak masuk di akal. Pak Andi dapatlah orang pintar ini di daerah Bantul.
Lalu mereka bergegaslah ke sana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada istrinya. Saat diobatin sama orang pintar, istrinya Pak Andi itu berlaku seperti bukan manusia normal layaknya. Setelah melakukan proses yang cukup panjang, akhirnya istri Pak Andi pun sedikit membaik. Jadi Cek, menurut orang pintar, istrinya Pak Andi ini tuh nggak sengaja nginjek sesajen dan nggak sengaja ngeludahin sesajen. Hal itulah yang buat jadi dia nggak waras dan diikuti sampai sini. Satu cara mengobati istrinya ini yaitu dengan kembali ke Pulau Bali. Karena nggak ada pilihan lagi, akhirnya Pak Andi pun dan istrinya balik lagi ke Pulau Bali. Sampai di Bali, akhirnya istrinya Pak Andi pun diobati sampai beberapa hari dan akhirnya dia menjadi lebih baik dan diperbolehkan untuk pulang. Jadi gitu kisah pengalaman Pak Andi dan istrinya ini diteror gara-gara gak sengaja nginjek sajen dan gak sengaja ngeludahin sajen. Jadi remember lagi untuk kita semua, berhati-hatilah ketika kalian berpergian ke tempat yang sebelumnya kalian belum pernah ke situ ya. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Oke mungkin video kali ini segitu aja. Terima kasih udah mau nonton video ini. Dukung aku terus dengan cara like, comment, and subscribe tentunya. Makasih ya, bye-bye.